Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran. Kita mengeksplor ayat-ayat yang Allah turunkan untuk kehidupan kita, untuk kemaslahatan kita. Nah, apalagi hari ini kita bicara tentang nafkah yang halal. Ustadz, ada ungkapan cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal aja susah, apalagi yang haram gitu ya Ustadz ya. Nah, ini bagaimana ungkapan seperti ini? Tepat nggak Ustadz? Atau jangan pernah ungkapan ini diungkapkan kembali oleh setiap manusia? Iya, kalau ada seorang yang mengatakan mencari halal saja sulit, apalagi yang halal, yang haram aja sulit, apalagi yang halal, itu sudah menunjukkan tingkat keputusasaannya ya. Tingkat keputusasaannya yang begitu tinggi, dan juga menunjukkan tingkat keimanannya yang sangat rendah. Jadi tinggi putusasanya, imannya rendah. Nah, ini kan nggak boleh. Ya, artinya seorang Muslim itu harus optimis. Coba lihat di dalam Al-Quran, ajaran-ajaran Islam itu sesuatu yang diharamkan Allah sebenarnya tidak sebanding dengan banyaknya apa yang dihalalkan Allah. Ya, betul. Semua yang ada di dunia ini Allah halalkan buat kita konsumsi. Kecuali segelintir, 1, 2, 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla, dan seterusnya. Yang di laut aja semua banyak yang halal ya Ustaz ya? Laut semuanya halal, semua. Kecuali yang menyerupai binatang yang haram. Ya. Yang di atas di atas muka bumi juga semua halal, tumbuh-tumbuhan, kecuali yang madarat, yang membawa kerugian bagi jiwa manusia gitu. Nah, dengan fakta-fakta itu mestinya kita optimis ya, bahwa apa yang Allah halalkan masih jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Jadi kembali kepada mental dan itu jadi modal kita untuk mencari nafkah. Jangan berpikir banyak kali aturan Islam ini, ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Justru nggak boleh itu untuk kebaikan kita. Justru yang halal itu lebih banyak, ya kan? Yang nggak boleh ini justru diharamkan adalah dalam rangka untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Misalnya menjual minuman keras. Ya, obat-obatan terlarang, ya, menjual diri, menjual wanita, ya, menjual kehormatan, ya, ini berbahaya untuk diri kita sendiri. Itu yang menunjukkan bahwa aktivitas manusia ini kalau tidak dipandu oleh nilai-nilai iman, maka seperti diungkapkan dalam Al-Quran, ditamsilkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi, lebih hina lagi daripada binatang itu sendiri, ya. Nah, oleh sebab itu disinilah pentingnya kita memiliki kesadaran ya tentang mencari nafkah yang halal ini. Ya, yang kedua kita mesti meningkatkan skill. Ya, sebab mencari nafkah yang halal ini perlu dukungan skill. Iya, betul. Ya, skill bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menjalin network, ya, membuka pergaulan, peluang-peluang, ya. Nah, itu dibutuhkan skill, ya. Butuhkan manajemen, ya, butuhkan kedisiplinan, ya. Dibutuhkan semangat tekad yang besar, ya. Sebab kalau mental kita tempe, ya, mental kita seperti kerupuk, kena air langsung ciut gitu ya. Ini juga tidak baik, tidak akan bisa mendongkrak semangat kita untuk mencari nafkah yang halal. Dan ingat, persoalan nafkah yang halal ini adalah satu kewajiban bagi kita. Rasulullah SAW menekankan di antara 4 pertanyaan nanti di hari kiamat itu adalah tentang harta. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Akan ditanya seseorang itu, hamba Allah di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat tentang hartanya. Dari mana dia dapat dan kemana harta itu diinfakkan atau digunakan. Ya. Nah, dari mananya harta itu ditelusuri ya, oleh Allah. Ya. Sudah ada catatannya. Dari mana. Ya. Kalau berasal dari sumber-sumber yang haram,
dari perbuatan-perbuatan yang curang, ya, itu pasti akan kena siksaan Iya. dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustadz, ketika tadi Ustadz menyampaikan sebenarnya jauh lebih banyak yang halal yang Allah berikan kepada manusia ya Ustadz ya. Tapi banyak orang-orang yang beralasan bahwa dengan sistem kehidupan yang kita jalani di negara kita ini memberikan sebuah peluang-peluang untuk melakukan hal-hal yang nyerempet-nyerempet, bahkan yang memang jelas-jelas haram gitu Ustadz. Contoh misalnya ketika perempuan yang tadi Ustadz bilang mereka yang menjual diri, itu difasilitasi gitu. Itu ada fasilitasnya di sana. Contoh lagi misalnya orang barang yang memang betul-betul ini barang yang haram, misalnya minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Itu jelas-jelas ada di mata kita dan mudah untuk mendapatkannya gitu, mudah untuk mendistribusikannya, menjualnya, memakainya dan lain sebagainya gitu Ustaz. Nah, ini kan jadi terkait dengan mental kita juga Ustaz. Bagaimana kita dalam situasi apapun gitu, dalam situasi sulit apapun, bagaimana mempertahankan diri untuk tidak terjerumus mencari atau mendapatkan dari yang haram itu, Ustaz. Ini menurut Al-Quran, ya, hal seperti itu terjadi karena ya ketidakmampuan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat besarnya rahmat Allah. Ya. Di dalam Al-Quran kan dinyatakan la tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa. Jangan kau putus asa terhadap rahmat Allah yang begitu luas. Ya. Kalau orang sudah melihat sesuatu dengan kacamata putus asa, menganggap rahmat Allah itu kecil, ya, maka dia selalu bersikap negatif. Ya, dan sempit ya. Dan sempit. Akhirnya lebih berpikir secara instan, ya, tidak mau berusaha, tidak mau berkeringat, tidak mau berikhtiar. Nah, ikhtiar ini adalah bukan hanya usaha supaya dapat duit yang banyak, tetapi ikhtiar ini adalah memilih sesuatu yang baik. Ya, kalau yang nggak baik itu bukan ikhtiar namanya. Ya, karena ikhtaro yakhtar itu memilih al-khair, memilih sesuatu yang baik. Ya. Maka itu nafkah harus pilih nafkah yang baik. Pekerjaan pilih pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang nyerempet-nyerempet kepada yang haram, ya. Nauzubillah min zalik gitu. Nah, oleh sebab itu bagaimana agar bisa membatasi fasilitas yang haram itu dibutuhkan aturan hukum. Ya, aturan negara, ya, aturan kekuasaan yang bisa membatasi itu semua, ya, yang itu harus ditaati oleh seluruh rakyat. Tanpa ada aturan, susah. Ya. Baik, Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali. Ini tentu hal yang sangat sehari-hari bersentuhan dengan kita, Ustadz, ya, bersinggungan dengan kita. Ketika pedagang bagaimana harus menjual secara adil, secara tidak mengurangi timbangan. Ini juga salah satu cara bagaimana Islam mengajak kita untuk senantiasa mengkonsumsi barang-barang yang atau makanan yang atau rezeki yang halal gitu Ustaz ya. Ini jadi peringatan buat kita semuanya, sekecil apapun hal-hal yang menyinggung keharaman sesuatu yang nantinya akan kita konsumsi, akibatnya adalah tadi seperti Ustaz katakan ya, jangan heran kalau anak-anak kita jadi anak-anak nakal gitu Ustaz ya. Mungkin salah satunya adalah karena dikasih nafkah yang gak halal gitu Ustaz ya. Terima kasih sahabat TV-mu, Anda sudah menyaksikan Tadabbur Al-Quran, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.